Ya. Ini Allah menggambarkan bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang munafik itu. Jadi walaupun sebenarnya mereka itu mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh mulutnya yang tidak dikatakan oleh hatinya, itu sebenarnya jiwanya auqasaybi minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Seperti orang yang ketakutan, gelisah. Nah, kita kalau jalan di, apalagi zaman dulu, zaman padang pasir ya, yang jarang hujan, begitu ada hujan lebat, udah begitu ada suara geledek, udah begitu ada kilatan yang nyala kencang ya, suaranya kencang lagi. Nah itu adalah kemudian dia makanya mendengar menutup telinga-telinganya karena khawatir akan sambar geledek gitu ya. Nah kondisi orang-orang munafik sebenarnya bukan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh yang mudah-mudahan ini bagian dari rasa syukur kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan ke haribaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya dan umatnya yang terus istiqamah mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian atas segala doa-doa yang dipanjatkannya selama kami melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sehat walafiat, selamat dan aman lah. Alhamdulillah jamaah semuanya selamat, tidak ada yang musibah ataupun apa, semuanya berjalan dengan lancar, ibadahnya pun insyaallah khusyuk. Mudah-mudahan mereka semua yang berangkat haji tahun ini diberikan haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang belum berangkat bisa berangkat pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya kajian kita adalah surat Al-Baqarah ya, ayat ke-20 dan 21 ya. Kemarin tidak hadir dan digantikan oleh ustadz yang lainnya. Ayat yang ke-20 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sebuah contoh tipe orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwasanya awal surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala memetakan manusia itu ada 3 golongan. Kemudian Allah menceritakan 3 golongan ini, lalu tentu saja Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua mau milih yang mana dari 3 golongan ini. Golongan pertama adalah golongan orang-orang muttaqin,
atau orang-orang mukminin, hudan lil muttaqin. Di awal surah Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah golongan orang-orang muttaqin dengan ciri-cirinya yang telah disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, di antaranya alladzina yaqimunas shalah. Terus yang kedua, mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan seterusnya sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Allah menyebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, Allah sebutkan golongan kedua. Golongan yang ketiga adalah orang-orang munafikin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yakhadi'una Allah wal ladzina amanu, sampai kalimat yang terakhir ini, yang kami sebutkan terakhir ini adalah menerangkan tentang ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Di antaranya mereka berkata saya beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disampaikan kepada mereka kebaikan, mereka menolaknya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata saya iman bersama kalian. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang kafir, mereka akan berkata kami cuma mengejek-ejek mereka saja, mengelabui mereka saja, kami sebenarnya bersama kalian. Nah, itulah diantara ciri-ciri orang-orang daripada orang-orang munafikin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan orang munafik sebelum ayat yang kita sebutkan tadi adalah ya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Mereka itu adalah seperti orang yang diberikan sebuah lampu atau sebuah cahaya, naran, tapi di sini adalah api di kegelapan malam. Falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya. Ketika api itu nyala menerangi mereka, zahaballahu binurihim. Mereka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya. Di antara dia dengan nur itu berbeda. Kalau dia itu sumber daripada cahaya, kalau nur itu pantulan daripada sumber cahaya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari itu sebagai dhiya, sumber cahaya. Ya, sedangkan bulan adalah nuron, pantulan daripada cahaya. Jadi sebenarnya yang namanya bulan itu tidak bercahaya, tidak menjadi sumber cahaya, dia dapat pantulan ya dari sumber cahaya berupa matahari. Makanya kalau kita melihat bulan itu ya, kalau lagi tidak sedang sempurna, kelihatan separoh ya yang kelihatan cahayanya itu. Atau kalau bulan sabit itu kecil. Kenapa? Ketutupan bumi ya. Nah, oleh karena itu bulan itu tidak memberikan sumber cahaya, tetapi dia adalah pantulan dari cahaya matahari. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza adha'a lahum masyaufi, ya idza adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ada sumber cahaya, tapi Allah mampu meniadakan pantulan cahayanya sehingga mereka itu merasakan kegelapan. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam keadaan kegelapan dan mereka tidak bisa memandangnya. Ya, jadi meskipun ada sumber cahaya, mereka tidak bisa melihatnya. Kenapa? Ini adalah ungkapan sebuah kiasan bahwa cahaya itu sudah di depan mata, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Ya. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu dia menolaknya. Dia tidak mau mengambilnya. Ya, maka dia berada dalam kegelapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu ada sebuah kisah atau cerita orang
non muslim di sebuah sekolah, katakanlah sekolah SMP atau SMA negeri, ya, itu ada seorang siswa yang non muslim. Kalau di negeri itu kalau ada pelajaran agama tertentu, agama Islam, nah boleh. Orang non muslim itu dia tidak ikut pelajarannya, boleh kalau pelajarannya pelajaran agama Islam. Orang Kristen boleh tidak ikut pelajaran agama Islam, ya, boleh keluar kelas. Sebaliknya ada pelajaran Kristen tidak diikuti oleh orang muslim, boleh juga. Nah, tapi ini kisahnya adalah si orang Kristen ini nggak keluar kelas, dia ikut pelajaran agama Islam pada saat mata pelajaran agama Islam. Nah, kemudian pada saat itu gurunya, ya namanya di sekolah negeri itu kadang-kadang tidak sampai mendalam pelajaran agama Islamnya, ya, yang namanya pelajaran agama Islam tuh atau PAI itu sedikit jam pelajaran yang nggak seperti di pesantren. Ya, di pesantren itu sudah sampai tafsirnya, sampai hadisnya, sampai balaghahnya, sampai nahwunya, sampai sorobnya. Kalau di pelajaran negeri umum, ya sudah PAI namanya, pelajaran agama Islam saja. Sehingga gurunya pun ya ala kadarnya. Dia menjelaskan bahwasanya Allah itu lebih dekat, ya, kepada kita daripada lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya. Itu tidak salah karena ada ayatnya, aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi manusia. Nah, tiba-tiba orang Kristen ini menghina, ya, menghina. Mana dekat katanya, kok nggak kelihatan Tuhan itu, gitu. Mana ini kok dekat, mana dilecehkan telah guru itu oleh seorang Kristen itu. Nah, dia bingung. Si guru ini bingung, dilecehkan seperti itu, ya, untuk menjawabnya, untuk membuktikannya. Nah, dia dengan marahnya ke depan, itu buku dibukanya sama dia, tanpa sengaja dibukanya sama dia, lalu pas dibuka, ayo baca, katanya gitu, ya, baca. Kata dia, mana bisa baca? Orang buku di depan saya nggak kelihatan tulisannya, katanya gitu. Nah, makanya tidak semua yang dekat itu kelihatan, monyong. Marah dia. Tidak semua yang dekat itu kelihatan. Jadi Allah itu lebih dekat daripada kita. Tapi tidak semua yang dekat itu adalah kelihatan. Seperti itulah contohnya. Ya, ada yang cahaya sangat banget, ya, tapi nggak bisa kita melihat yang lainnya karena silau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan ini semuanya, ya, ada cahaya, sumber cahaya kepada dia, tapi Allah bukan hanya menyilaukan. Kalau menyilaukan masih ada cahaya, tapi Allah wa tarakahu fi zulumatil la yubsirun, ya. Allah meniadakan sumber cahaya itu, pantulan cahaya itu, sehingga dia dalam kegelapan la yubsirun, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summum bukmun umyun fahum la yarja'un. Ya, akhirnya mereka itu summum, tuli, ya, tidak bisa mendengar hidayah, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar ceramah. Summum di situ adalah kiasan saja, ya. Kemudian bukmun, akhirnya nggak bisa bicara yang benar. Nah, biasanya Pak, orang yang gagu itu, orang yang tunawicara itu biasanya sumbernya adalah tidak bisa mendengar. Biasanya itu udah gabung tuh, kalau orang gagu tuh pasti nggak bisa mendengar. Orang ngomong nggak kedengeran sama dia, ya. Kenapa demikian? Ya begitulah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan summum dulu, tidak bisa mendengar, gagu, tunarungu istilahnya. Lalu tunawicara, bukmun, kemudian dia tidak bisa bicara yang benar. Kenapa? Karena tidak ada informasi, nggak mau ngedenger.
maka dia tidak berani mengatakan sesuatu yang benar. Kenapa orang itu gagu? Karena dia jarang mendengar, maka sedikit kosakata yang dia serap, ya. Tapi bagi orang yang sering ya mendengar kosakata, dia bisa mengungkapkan, gitu. Ya, itu udah hukum ya alam lah begitu, ya. Maka ketika dia nggak mau mendengar kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun tidak bisa mengatakan apa yang benar juga. Itulah orang-orang munafik, ya. Walaupun mendengar, akhirnya apa? Disalahgunakan, ya, tidak di dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita sering di perkuliahan ya itu banyak menyalahgunakan tafsir daripada Al-Quran. Mereka bilang apa? Loh, iblis itu akidahnya murni. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia hanya mau sujud kepada Allah. Ya. Kalau rabbuka al-malaikatu sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan, hai para malaikat sujudlah kepada Adam, tapi mereka pada sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong, maka dia termasuk golongan orang-orang yang atau golongan orang kafirin, ya. Nah, dia mendengar informasi, disalahgunakan penafsirannya. Karena Allah sudah jelaskan sebenarnya bahwa iblis itu aba wastakbaro, enggan, ogah, dan sombong. Dan Allah cap, wa kana minal kafirin. Kok bisa dia mengatakan bahwasanya iblis itu tauhidnya murni? Nah, ini adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran. Dia menafsirkan dengan otak saja tanpa kemudian merenung bagaimana kenapa Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Padahal Allah menyuruh sujud itu yang nyuruh Allah, Tuhannya. Ya, yang nyuruh Tuhannya. Kenapa dia nggak mau? Makanya minal kafirin. Yang kedua, karena Allah menyuruh itu bukan sujud ibadah, tapi sujud takrim. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, maka Allah nyuruh sujud itu bukan sujud ibadah untuk menyekutukan Allah, tapi sujud takrim, sujud pemuliaan terhadap makhluk yang Allah jadikan yang paling sempurna, yaitu manusia. Nah, inilah salahnya kalau orang-orang munafik, sekalipun dia mendengar sebuah informasi tetapi dia salah dalam memahaminya, dan kemudian keluarlah kata-kata yang salah juga. Umyun fahum la yubsir wa la yarji'un. Dia juga adalah buta, tidak mau melihat yang hak. Kemudian tadi ya ayat yang ke-20, au qasaybi minas samai fi zulumatu wa ra'du wa baraq, atau seperti hujan yang turun dari langit, fihi zulumatun wa ra'dun wa baraq, dalam keadaan gelap, kemudian ada ra'dun, ya, ra'd itu kilat, ya, geledek, wabarak, kilatnya, ya. Jadi kondisinya orang-orang munafik itu udah gelap sama sekali, ya, sudah gelap seperti dalam kondisi hujan yang lebat yang turun dari langit, kemudian ada suara-suara geledek dan ada kilatan kilat. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka tuh menutup telinga-telinga mereka, ya.
fi adzani minas sawa'iqi hadaral maut, karena mereka takut ya. Wallahu muhitun bil kafirin, Allah itu menguasai, meliputi orang-orang yang kafir ya. Ini Allah menggambarkan bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang munafik itu. Jadi walaupun sebenarnya mereka itu mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh mulutnya yang tidak dikatakan oleh hatinya, itu sebenarnya jiwanya au qasaybin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq, seperti orang yang ketakutan, gelisah. Nah, kita kalau jalan apalagi zaman dulu, zaman padang pasir ya, yang jarang hujan, begitu ada hujan lebat, udah begitu ada suara geledek, udah begitu ada kilatan yang nyala kencang ya, suaranya kencang lagi. Nah itu adalah kemudian dia makanya mendengar menutup telinga-telinganya karena khawatir akan sambar geledek gitu ya. Nah kondisi orang-orang munafik sebenarnya bukan bahagia ya, tetapi selalu dalam ketakutan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah contoh sampai mendalam, seperti air dalam keadaan sedang hujan deras, kemudian ada geledek, ada kilat, sampai kupingnya ditutup oleh tangan jari-jari mereka. Nah, itulah contoh ya, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang munafik. Makanya mereka itu semakin kesel kalau ada orang Islam maju. Mereka kesel kalau ada orang Islam menang. Gitu. Hatinya gundah gulana terus menerus. Makanya ketika umat Islam menang di perang Badar, mereka itu gelisah. Ya, mereka itu gelisah. Ya. Kemudian di perang Uhud, di perang Hunain, di perang mana-mana itu menang, mereka itu merasa gelisah. Allah muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maka saat itu kilat ataupun ya kilat itu yakhtafu absarahum ya, hampir saja mengenai penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika cahaya kilat itu menyinari mereka, baru mereka berjalan ya. Wa idza azama alaihim qamu, kalau dalam keadaan gelap mereka diam. Nah ini adalah ungkapan ya, kiasan kalau ada sesuatu yang menguntungkan materi kepada mereka, mereka baru mau jalan. Kalau nggak ada, mereka diam. Nah, dalam setiap perjuangan dalam Islam, orang-orang munafik ini ngelihat keuntungan materi. Kalau ada keuntungannya secara materi, dia mau jalan. Kalau nggak ada, dia diam, tidak mau ikut berjuang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan seperti ketika dalam keadaan kegelapan, kemudian ada cahaya, baru dia jalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Tapi kalau dia ada kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada keuntungan secara materi, maka mereka diam, tidak mau berjuang ya. Kemudian walau syaa Allahu la dzahaba bisam'ihim wa absarihim, padahal kalau Allah mau, Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka dan bisa menghilangkan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah hanya gambarkan saja sampai seperti itunya mereka. Padahal kalau Allah mau bisa ya menghilangkan pendengaran mereka, menghilangkan penglihatan mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada seorang abid dulu, ahli dalam ibadah ya, puluhan tahun ibadah, malamnya tahajud, siangnya puasa. Terbersit di hatinya, saya bakal masuk surga nih gara-gara ibadah saya.
Lalu Allah kasih teguran melalui mimpi. Ya, hei orang abid, kamu itu masuk surga nanti bukan karena amal kamu, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak karena amalku, karena siangnya aku puasa, malamnya selalu tahajud. Enggak, kata Allah ya dalam mimpi itu, kamu itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kamu. Kenapa? Karena Allah memberikan nikmat ya, itu lebih besar daripada nilai ibadah kamu. Satu nikmat saja, makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu menghitung amal Allah, tes. Tapi nyala nih. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, pastilah tuhsuha, nggak akan mampu. Allah mengatakannya dengan bentuk mufrad, bentuk singular, nikmah bukan ni'am. Ngitung satu nikmat Allah aja kamu nggak mampu gitu. Dia penasaran dalam mimpi itu. Akhirnya ditimbanglah satu matanya, ditimbang dengan seluruh amal dia berpuasa dan beribadah pada Allah. Ternyata lebih berat satu mata itu. Barulah dia yakin kalaupun nanti dia masuk surga bukan karena ibadahnya, karena ibadahnya itu dibanding dengan satu nikmat mata saja itu lebih besar, lebih berat adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu menghilangkan pendengaran maupun penglihatan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat mata, masih diberikan nikmat pendengaran. Kenapa? Coba kalau kita, mata kita tidak lagi Allah beri penglihatan kita, nauzubillahi min zalik, bagaimana kita melihat cahaya-cahaya seperti sekarang ini ya, indahnya biru langit, indahnya biru lautan dan lain sebagainya, hanya gelap saja ya. Kalau kita nggak dikasih pendengaran, nikmat pendengaran, anak kita manggil bapak, ibu, cuman mulutnya doang, tapi nggak kedengeran apanya, suaranya. Nah, makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ngitung nikmat Allah satu saja itu tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah masih kasih ya nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan tadi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sya, kalau mau Allah tuh mampu. Walau sya Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah masih kasih rahmatnya kepada seluruh makhluknya ya. Masih sayang, masih membiarkan untuk bisa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang kita kaji lagi adalah ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia. Allah biasanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat ini Allah mengatakan ya ayuhan nas. Jadi di ayat-ayat pertama setelah Allah mempetakan manusia ada 3 golongan, orang muttaqin, kemudian orang kafirin, dan orang munafikin. Ketiga-tiganya di ayat ini dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Nas itu artinya adalah manusia. Kenapa? Diambil dari kata nasya yansa. Nasya yansa itu artinya lupa. Kenapa? Karena manusia itu banyak bersifat lupa. Nasya yansa, bahwa nasin, maka dia adalah orang yang lupa. Karena manusia sering
lupa. Jangan jauh-jauh saya atau mungkin kita semua. Jumlah rakaat aja sering lupa kalau sholat sendiri ya. Ya, sering lupa kalau sholat sendiri. Makanya kita sholat berjamaah enak. Ada imam, konsentrasi dia ya, menentukan rakaatnya itu. Kalau sendiri banyak setan kadang-kadang lupa. Ibu-ibu kalau sholat ya kan ingat masakan, nanti masak apa ya, ntar ke pasar belanja apa ya, terus pakai apa ya, terus dimasak apa ya, terus ya mikir. Habis itu waktu sholat mikirin masakan. Kalau si bapak ntar kerjaan, ingat kerjaan, nanti saya akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu, kalau ketemu bos akan begini, akan begitu. Di dalam sholat kita ingatnya yang begitu ya. Itulah manusia itu bersifat lupa, maka disebut nas, ya ayyuhan nas ya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadahlah kamu, sembahlah. Makanya u'budu itu sembahlah atau ibadah ya, masdar daripada abida ya'budu adalah ibadah ya. Sembahlah atau ibadahlah rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Apa itu ibadah? Segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah, menyembah atau menghamba, mengabdi. Makanya abdi itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terbatas kepada apa? Sholat saja. Pengajian kita nih ibadah. Ibu masak untuk mengabdi kepada, memberikan pelayanan kepada suami dan anak-anaknya, itu ibadah. Bapak keluar kerja untuk menafkahi anak istri, itu ibadah. Makanya enak ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah di situ bukan hanya sholat, Dulu pernah saya kuliah, kita kuliah di Mekah itu dapat beasiswa, dikasih duit lah ya, dikasih duit. Teman saya sampai menafsirkan begini, Tat, kita kan dapat beasiswa ya, itu di sini kita suruh apa? Suruh belajar. Kalau gitu nggak boleh main-main ya, nggak boleh kemana-mana. Enggak lah, yang penting benar tujuan kita adalah belajar, jangan absen, jangan setiap waktu belajar terus ya. Susah kita mau ke Masjidil Haram, mau belanja, mau apa, nggak boleh dong kalau gitu kan. Akadnya harus belajar ya, nggak begitu. Yang penting kita ngikuti disiplin, itu adalah belajar. Atau kita belanja, atau kita ke masjid, atau yang lainnya yang mendukung kita dalam proses pembelajaran, nah itu sudah termasuk dalam akad itu. Nah, sama dengan ibadah juga tidak harus sholat terus, di luar sholat pun bisa. Bahkan maaf ya, ibadah yang sifatnya sosial itu lebih utama daripada ibadah bersifat individual. Makanya saya bilang sama tim dokter saya kemarin tuh yang haji ya, kita bagian ibadah, dia bagian kesehatan. Pak dok tuh ibadah hajinya lebih afdal daripada saya. Kenapa? Dokter sudah ibadah kepada Allah juga dalam rangka melayani jamaah haji. Saya merasakan dokter di kamar saya, sekamar ya, hampir setiap waktu jamaah itu datang mengetuk pintu. Ada Pak Dokter enggak? Ada Pak Dokter enggak? Ya, subhanallah. Belum yang dipanggil-panggil, ditelepon, Pak, saya di kamar sekian, saya sakit ini, dibawain obat. Lah kalau saya paling ceramah di masjid dan mimpin sholat, tausiah,
ada waktu-waktunya. Pak dokter ada waktunya setiap waktu. Masya Allah. Saya bilang ibadah sosial itu lebih afdal daripada ibadah individual. Bagaimana enggak? Coba kita mendengar kisah seorang yang kerjaannya jadi WTS, wanita tutatuna susila, atau suka menjual diri itu, bisa masuk surga gara-gara ngasih minum anjing lagi. Anjing kausan, udah sunggukan mau mati, ada sumur dalam, nggak bisa dia sampai ke dalam, mau minum, dibuka sepatunya si WTS itu oleh dia sendiri buat nyendok air, kemudian dikasihkan ke anjing minum. Dihadiskan oleh Nabi, si perempuan itu masuk surga. Itulah ibadah sosial. Dan seluruh ibadah individual itu dalam rangka apa? Dalam rangka bisa berakhlak yang memberikan manfaat kepada ibadah sosial. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita tidak boleh merugikan orang lain. Ya, tidak boleh merugikan orang lain. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Ya, merugikan orang lain. Gitu. Zakat apalagi? Peduli kepada sosial. Ya. Peduli kepada sosial, ya. Jadi semua ibadah individual itu demi untuk menjadi bermanfaat yang berguna dalam rangka ibadah sosial. Makanya Syekh Abdullah bin Mubarak pernah haji. Lama dia nggak haji lagi, nabung biar bisa pergi haji kedua kalinya. Udah dapat duit banyak, dia berangkatlah haji. Dia bawa dulu lewat darat, ya. Nah, ibadah yang kedua ini ibadah sunnah. Haji itu yang wajib cuma sekali, yang lainnya sunnah. Nah, biasa kadang-kadang lewat darat, biasanya melewati sebuah kampung istirahat di situ. Ya, begitu istirahat apa segala macam, dia keliling tuh iseng kampung-kampung. Ada seorang janda punya anak 3, suaminya udah meninggal, lagi mungutin bekas ada bangkai di sampah, ya, bangkai katakanlah kambing atau ayam begitu, dia rebus, dia masak. Kata si Abdullah bin Mubarak ini, "Ibu, ini kan bangkai kan haram dalam Islam." Dijawab oleh si ibu itu, "Iya, bangkai itu haram, tapi buat bapak, kalau buat saya adalah halal." Loh, bapak, ibu agamanya apa? Muslim. Kenapa bisa halal? Kan saya orang yang dalam keadaan darurat, saya belum makan, anak saya 3 orang belum makan. Kan boleh dalam Islam itu dalam keadaan darurat. Tersentuhlah dia. Akhirnya semua bekal haji itu dikasihkan kepada si perempuan yang miskin itu supaya dia beli kebutuhan makanannya. Rombongannya berangkat langsung melanjutkan ke Mekah, dia pulang nggak jadi berangkat haji. Selesai musim haji pada pulang jamaah itu ada seorang jamaah haji yang namu ke rumah Abdullah bin Mubarak. "Ya Ustadz, ya Syekh, alhamdulillah ya, kita udah pergi haji, mudah-mudahan kita mabrur." "Ya, mudah-mudahan mabrur, tapi saya nggak jadi haji." "Pak Ustadz haji kok." "Enggak, saya nggak haji, nggak jadi." "Haji enggak, kok saya ngelihat Pak Ustadz tawaf sa'i, wukuf di Arafah segala mana-mana." "Enggak," katanya. Bercanda nih Ustadz nih." "Enggak, beneran enggak." Tapi dia yakin si jamaah itu melihat Abdullah bin Mubarak ikut pergi haji. Rupanya malamnya Abdullah bin Mubarak tidur setelah tamu pulang. Ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? "Kamu berkat biaya hajinya itu diserahkan kepada orang yang sedang miskin itu, haji kamu dihajikan sama malaikat.
hajinya dihajikan oleh malaikat. Dia nggak pergi, tapi diteruskan oleh malaikat yang menyerupai tubuhnya atau wajahnya Abdullah bin Mubarak. Makanya si jamaah tadi yakin ketemu si Abdullah bin Mubarak, padahal Abdullah bin Mubarak merasa nggak berangkat karena nggak jadi, gara-gara seluruh biaya hajinya untuk orang miskin itu. Nah, artinya ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual. Ibadah individual yang akan dilaksanakan oleh Abdul Mubarak hukumnya sunnah karena haji kedua ketiga kalinya. Sementara membantu orang yang dalam keadaan darurat hukumnya wajib. Mana yang utama, wajib dengan sunnah? Yang wajib. Nah, makanya ibadah sosial itu sangat lebih penting daripada ibadah individual. Individual hanya dia kesalehan diri saja. Tapi kalau sosial jadi rahmat bagi orang-orang sekelilingnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabbakum artinya Tuhan kalian. Dari kata rabba yurabbi. Murabbi artinya pendidik. Ya. Pendidik itu mempunyai 3 fungsi. Yaitu seperti ayah, seperti guru, seperti mursyid. Kalau ayah itu yang memperhatikan fisik, kebutuhan fisiknya, kalau guru itu yang peduli mentransfer ilmunya, kalau mursyid dalam ilmu tasawuf yang memperhatikan kebutuhan rohaninya. Itu kalimat murabbi sebenarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rabbukum itu adalah artinya Dia yang memperhatikan rezeki kita, Dia yang mengatur hidup kita, Dia yang mengatur seluruh apa yang terjadi di alam ini. Itu Rabbukum. Makanya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, artinya apa? Yang mengatur alam ini, yang memberi rezeki kepada kita semua, yang menjamin semua kebutuhan kita. Itu Rabb. Ya, kalimat Rabbukum. Dan Rabb ini dalam istilahnya akidah rububiyah itu sudah fitrah. Fitrah itu apa? Bawaan keyakinan bahwa di alam ini ada yang lebih super, walaupun dia agamanya apa saja. Orang di hutan yang nggak belajar agama sama sekali, dia yakin di sini di alam ini ada yang lebih super. Makanya mereka salah, kadang-kadang menyembah pohon yang besar. Dia meyakini itu yang lebih super, atau menyembah matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Rasul untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa Tuhan yang wajib disembah, yang kamu anggap super itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ateis, Pak. Orang ateis itu orang nggak percaya kepada Tuhan. Dia percaya pada saat naik pesawatnya terjadi turbulasi seperti di Singapura kemarin tuh, ya, dia akan mengatakan, "Oh my God." Bahasa kita, "Ya Rob." Ya Allah, bahasa kitanya. Orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan saja, pada saat begitu dia mengatakan, "Oh my God." Percaya adanya Tuhan, cuman mereka tidak tahu Tuhan mana yang harus disembah. Makanya Allah perlu menurunkan seorang Rasul, ya, bahwa Tuhannya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hajatun nas ila Rasul, manusia itu perlu kepada seorang Rasul. Nah, jadi kalau kita bersyahadat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sumber hukumnya dari Allah, bagaimana penerapannya lihat Rasulullah. Jadi Allah nggak membiarkan begitu saja, ya, diberikan suatu Rasulullah itu bukan malaikat, makanya kelihatan
bagaimana tidurnya, bagaimana dia jadi suami, bagaimana perlakuan istri, istri kepada suaminya bagaimana, biar kelihatan contoh itu. Kalau malaikat atau jin nggak kelihatan sama kita contohnya. Nabi berdagang, Nabi berperang, Nabi punya sahabat, punya teman, punya yang temannya yang muslim, yang kafir, bagaimana berlaku itu jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ya. Antara khalaqa dengan ja'ala itu beda. Khalaqa itu to create, menciptakan. Kalau ja'ala menjadikan. Kalau menciptakan itu Pak, menciptakan pohon dangdur, menciptakan pohon singkong. Nah, menjadikan singkong jadi getuk, jadi apalagi, jadi apa gitu, itu namanya menjadikan. Jadi Allah menciptakan, bukan hanya menjadikan. Kadang Allah juga mengatakan menjadikan, tapi menciptakan. Khalaqakum, ya. Wallazina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kita ini keturunan dari manusia, bukan keturunan dari hewan. Apalagi teori Darwin mengatakan kita berasal dari, moyang kita berasal dari kera, lalu berevolusi menjadi orang hutan, lalu berevolusi jadi orang kampung, lalu berevolusi jadi ganteng kayak kita sekarang. Jadi kita dianggap keturunan kera. Itu salah. Ya, orang yang manusia pertama itu Adam, an-nasu min Adam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di bahasa-bahasa Al-Quran disebut Bani Adam, ya Bani Adam, anak-anak keturunan Adam. Atau dalam bahasa-bahasa kitab kuning, Adamiyun, bangsa Adam. Jadi bukan bangsa kera. Makanya teori itu salah. Karena apa? Teori biologi kayak gitu, Darwin itu tidak berdasarkan bimbingan wahyu. Setiap ilmu pengetahuan yang tidak dibimbing oleh wahyu banyak ngaconya, ya, banyak ngaconya. Maka Allah mengatakan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Supaya bertakwa. Suruh ibadah nanti akan timbul rasa takwa. Nah, kalau udah takwa, udah enak, ya, karena permasalahan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Itu dalam skala pribadi. Dalam skala kolektif, komunal, mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, law kan ahl qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, udah waktunya habis. Nah, makanya orang Saudi masih banyak yang bertakwa, Pak. Masih banyak yang bertakwa, gersang, tapi Allah kasih rezeki berupa apa? Minyak, kaya. Ya, tempat yang paling mahal, gedung yang paling mahal sekarang di Mekah kata dunia. Ya, baik tanahnya maupun gedung-gedungnya, kualitas gedungnya yang paling mahal itu di Mekah. Kaya. Ya. Kita banyak, Pak. Hanya kata plus aja, tanah kita, tanah surga. Ya. Tongkat dan kayu jadi pohon singkong kita tangkal jadi. Nah, cuman kita nggak bisa ngelolanya. Karena apa? Karena yang memegang kekuasaan biasanya banyak orang-orang yang kurang bertakwa. Ya, beriman tapi kurang
bertakwa, enggak takut sama Allah. Inilah mudah-mudahan ayat yang singkat ini menjadi penyemangat buat kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghindari sifat-sifat orang munafik, apalagi kafir, dan kita memilih bersama golongan-golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.